sudah 6 hari ya nyemplung lagi. Bentar ya teman-teman, saya benerin dulu lampunya nyemplung. Oke, kita lihat ya, ini dia. Ini fiery shrimp habis saya kasih makan ya teman-teman, pakai berbusa nih. Tadi saya kasih makan pakai Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Beta Jafran. Dan kali ini kita akan membahas tentang, sudah saya coba untuk membesarkan fiery shrimp dari pertama penetasan sampai di usianya sekarang sudah ada 6 hari ya teman-teman berada di kolam terpal. Ini video terusan yang kemarin. Jadi untuk teman-teman yang baru nonton channel ini silahkan kunjungi dulu video-video saya sebelumnya ya. Jadi di situ akan ada continue ya videonya itu, jadi bisa lebih gampang nanti diterima dan diserap ilmunya untuk teman-teman. Karena di sini yang saya videokan adalah hasil dari dicoba saya sendiri ya, jadi kemungkinan nanti akan berbeda di tempat teman-teman jika teman-teman ingin coba-coba ya membesarkan atau merawat pakan hidup. Dari mulai pakan yang pertama ini kita coba untuk fiery shrimp dulu, kita kelarin. Setelah itu kita akan lanjut ke artemia ya, artemia yang baru menetas sampai nanti kita besarkan. Untuk artemianya bagaimana caranya dan juga cara mengkultur dari infusoria, nanti saya akan coba berikan pengalaman saya dalam membudidayakan pakan-pakan tersebut kepada teman-teman ya. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya, bisa menambah wawasan, menambah pengalaman buat teman-teman. Oke, sekarang kita akan ngomongin lagi untuk infusoria. Untuk fiery shrimp, untuk fiery shrimp yang kemarin kita lanjutin lagi nih teman-teman, sekarang sudah usia 6 hari. Bagaimana bentuknya? Yuk kita saksikan, langsung ke kolam aja teman-teman. Sekarang kita bahas lagi, masih di fiery shrimp ya teman-teman. Tapi sebelumnya kita tengok dulu si artemia air asin. Nah ini artemia air asin ya teman-teman ya. Kita lihat tuh besarnya setengah senti lah paling ya. Cara membesarkannya gimana, kasih makannya apa, dan besarnya di hari keberapa, nanti kita akan coba bahas lagi tentang artemia, dia punya makna, dan infusoria. Tapi yang sekarang kita akan bahas adalah tentang fiery shrimp ya teman-teman. Jadi jangan sampai kelewatan video-video dari terbaru dari saya ya teman-teman. Yang baru berkunjung di channel Beta Jafran, jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya, karena saya akan selalu mengupload video-video tentang pakan ikan cupang dan ikan hias, juga ikan cupang ya teman-teman. Oke, kita kembali ke fiery shrimp. Nah ini kolom fiery shrimp terpal, panjangnya ini sekitar 1 meter dan lebarnya sekitar 50 cm, dan kedalaman ini sekitar 30 cm teman-teman. Dan di sini saya membesarkan fiery shrimp, sekarang sudah berusia masih 6 hari. Bagaimana sekarang bentuknya? Yang sudah 6 hari ya nyemplung lagi. Bentar ya teman-teman, saya benerin dulu lampunya
baunya nyemplung. Oke, kita lihat ya, ini dia. Ini fiery shrimp habis saya kasih makan ya teman-teman, pakai berbusa nih. Tadi saya kasih makan pakai spirulina yang saya campur dengan air, kemudian saya siram. Oke teman-teman, kembali saya jelaskan ya. Di video yang kemarin-kemarin yang teman-teman tonton, yang jika teman-teman simak ya video-video saya kemarin itu tentang menetaskan telur fiery shrimp, ini kelanjutannya. Dan sekarang fiery shrimp sudah berusia 6 hari, dan 6 hari bentuknya seperti ini dengan panjang lebih dari 1 cm. Jadi cara menetaskan fiery shrimp, telur fiery shrimp itu mudah ya teman-teman. Cukup menggunakan wadah soliter atau pakai dengan toples ya, toples 2 liter atau 4 liter. Kemudian teman-teman isi airnya menggunakan air sumur atau air isi ulang, bisa juga menggunakan air hujan teman-teman. Nah setelah itu teman-teman nggak perlu menambahkan garam ya, seperti kita mau mengkultur si artemia, tapi ini untuk si fiery shrimp ini cukup menggunakan air tawar saja, karena habitatnya si fiery shrimp ini di air tawar dan artemia itu di air laut ya. Nah setelah itu teman-teman masukkan telurnya ya, telurnya masukkan ke dalam soliter ini dan simpan. Biasanya di 6 jam. Biasanya di 6 jam fiery shrimpnya sudah mulai ada yang menetas, tapi itu belum menetas semua ya teman-teman. Nah untuk artemia penetasan itu selama 24 jam dan biasanya akan 98 sampai dengan 100% itu menetas. Nah untuk si fiery shrimp sendiri ini berbeda ya teman-teman untuk penetasannya, karena penetasannya ini butuh waktu yang lama dan tidak bisa secara bersamaan menetas. Jadi jika teman-teman gak sabar, di 24 jam mungkin sudah banyak yang menetas, dan akhirnya teman-teman angkat itu yang sudah menetas dan membuang airnya, itu menjadi seperti ada yang terbuang nanti teman-teman di situ. Jadi butuh waktu lebih, itu sekitar 3 hari ya teman-teman, untuk memantau terus perkembangan penetasan si telur fiery shrimp ini. Jadi jika teman-teman sudah mencoba mengkultur dengan air tawar, di 6 jam pertama teman-teman cek, jika sudah ada yang menetas teman-teman sedot dengan pipet, pindahkan ke tempat yang lebih luas, kemudian ditengok lagi di 24 jam teman-teman. 24 jam teman-teman bisa tengok lagi. Nanti jika sudah ada lagi teman-teman bisa pindahkan lagi ke tempat yang lebih luas, seperti kolam terpal punya saya ini teman-teman, sampai dengan hari ketiga teman-teman pantau terus. Nah biasanya fiery shrimp ini di usianya keempat hari akan besar teman-teman. Besarnya itu bisa sampai dengan 1 cm ya, tergantung dari pakan yang teman-teman berikan. Pakannya bisa menggunakan green water, air hijau, atau spirulina, atau bisa juga menggunakan magic powder 2-in-1 ya, juga bisa. Kemudian ragi roti bisa, susu bubuk bisa, kemudian pelet udang bisa ya, pelet udang juga bisa, tapi jangan terlalu banyak ya untuk pemberian pakannya. Berikan pakan setiap hari 1 kali aja agar pertumbuhannya pesat teman-teman. Kalau teman-teman jarang kasih makan, dia akan tetap hidup, tapi dia akan lambat untuk pertumbuhan badannya. Nah di sini di kolam terpal ini
saya masih menaruh soliter di sini karena waktu permakultur itu di sini menggunakan soliter ini. Kemudian di hari ke 24 jam itu kan udah ada yang netas ya, tapi belum semua. Daripada sayang nanti saya kebuang ya, jadi lebih baik saya siapkan kolam terpal ini dan saya masukkan tuh soliternya langsung ke dalam kolam seperti ini. Nah, ini saya aliri dengan aerator. Kenapa? Karena untuk memecah ya memecah dari amoniak yang ada di dalam air juga bagus ya. Gelembung-gelembung ini membuang bau-bau mungkin ya, nanti akan menjadi segar lagi airnya dan mengandung banyak oksigen buat si fire shrimpnya. Walaupun si fire shrimp sendiri sebenarnya nggak butuh pakai aerator seperti itu teman-teman, tapi saya lebih suka aja pakai aerator. Yang namanya makhluk air pasti dia itu bernapas di dalam air, jadi butuh udara yang sangat banyak. Nah, untuk penetasan yang pertama teman-teman gak usah pakai aerator, udah dipakai soliter aja, air tawar cukup udah. Kemudian masukkan telurnya, aduk-aduk sampai dengan telurnya itu terendam air dan basah. Setelah itu diamkan, biasanya di 6 jam udah menetas, di 18 jam sudah ada yang menetas lagi, kemudian 24 jam sampai dengan terus teman-teman pantau terus sampai di hari ketiga ya. Nah, untuk tempat pembesarannya usahakan tempat yang luas seperti ini ya, tempat luas dengan air yang banyak. Kemudian teman-teman pantau juga sebisa mungkin jangan sampai ada yang di bawahnya itu ada kayak cacing darah ya atau bloodworm ya. Nah, itu jangan sampai ada di situ karena si bloodworm sendiri memakan fire shrimp yang kecil tuh, jadi bahayanya di situ itu hamanya ya teman-teman. Nah, karena ini kolam indoor jadi tidak terlalu banyak hama ya teman-teman. Kalau misalkan di outdoor mungkin banyak hama dari si fire shrimp ini yang kecilnya ya. Kalau yang besarnya juga sebenarnya aman sih kalau yang besar ya. Nah, jentik juga bahaya teman-teman karena jentik itu bisa menyerang hewan yang sama atau yang lebih kecil dari dia. Tuh si jentik dia hanya menggigit untuk si jentik nyamuk. Dah, ini ya usia 6 hari ya teman-teman. Ini usia yang ke 6 hari, panjangnya sudah 1 cm lebih dan ternyata banyak teman-teman. Saya juga nggak nyangka ini ternyata banyak. Oke, mungkin sedikit dulu penjelasan saya tentang fire shrimp hari ini. Besok akan kita sambung lagi, kita upload lagi. Untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan tonton dulu video-video saya sebelum ini, sudah banyak ya. Jadi biar teman-teman bisa paham tentang penetasan fire shrimp sampai dengan membesarkannya. Jadi nggak separuh-separuh ilmu-ilmu yang didapat ya, karena di sini saya langsung mempraktekannya di farm saya, di kolam saya ya, langsung. Dan ini juga saya baru mencoba memelihara dan berhasil. Silahkan teman-teman pantau dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar saya nanti bisa saat saya mengupload video baru teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video yang saya upload itu ya teman-teman. Oke, jangan lupa di subscribe. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.